Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in yang bernama Hasan Basri, dia disebut juga sebagai Imam Hasan Basri karena ketawadhuannya sangat terkenal. Suatu kali dia membawa beberapa keranjang kurma lalu diberikan kepada sahabatnya dan berkata, "Ya fulan, aku sungguh berterima kasih kepadamu yang telah berbuat baik kepada aku, dan sebagai balasan perbuatan baikmu itu aku berikan hadiah beberapa keranjang kurma ini." Sahabatnya tadi kaget, "Pak, wah Imam, perbuatan apa yang pernah saya lakukan sehingga engkau menganggapnya perbuatan baik? Rasanya saya tidak pernah berbuat baik kepadamu sehingga tidak perlu kau membalas keranjang kurma ini." Apakah Imam Hasan Basri? "Aku dengar engkau telah menjelek-jelekan diriku, dan itu adalah sebuah kebaikan bagi diriku. Karena dengan engkau menjelekkan diriku, maka aku akan mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabaranku terhadap penghinaanmu kepadaku. Betapa banyak pahala yang Allah berikan kepadaku karena engkau menghina diriku. Sebagai bentuk balasan, aku berikan beberapa keranjang kurma ini kepadamu." Subhanallah. Kira-kira ada nggak orang sekarang begitu? Pertama, mungkin dia tidak paham sehingga tidak mau melakukan perbuatan seperti Imam Hasan Basri. Dia tidak tahu kalau menjelekkan orang itu akan mendatangkan pahala bagi dia. Kalau sekiranya tahu, dia mungkin juga akan memberikan juga. "Pak Ustadz, ada yang jelekin Pak Ustadz. Mungkin saya kalau tahu dan mengerti, saya akan bawakan hadiah. Ya, Pak, ini roti buat bapak nih." Dia kan Pak kaget kan, "Loh, Pak Ustadz kenapa kasih saya hadiah roti? Saya dengar bapak telah menjelekan saya." Kalau ada zaman sekarang seperti itu, luar biasa, Pak. Tapi memang tidak pernah kita temukan seperti itu. Justru yang ada sebaliknya, dia jelekin kita balas jelekin dia. Dia fitnah kita fitnah dia. Ya. Ini Islam mengajarkan kepada kita. Rasul berkata sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Rasul bertanya, "Ya sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksudkan ghibah itu?" Lalu sahabat berjawab, "Allahu wa Rasul a'lam." Allah dan Rasul yang maha tahu. Kita nggak tahu ya Rasul. Al-ghibatu zikruka ahqa bima takrah, wa in kana fi ma taqul faqad ittahta, wa in kana lam yakun fi ma taqul faqad bahatta. Riba adalah suatu ucapan yang diingatkan ya, kepada seseorang yang kalau itu memang sifatnya dia, kita ceritakan tuh, memang dia memiliki sifat seperti itu ghibah. Tapi kalau dia ceritakan itu bukan sifatnya dia, ya, dia tidak memiliki sifat seperti itu, maka itu fitnah, bahatta tubuhtan, fitnah. Jadi kalau kita menceritakan seseorang yang memang sifatnya dia, sifat yang kurang baik tentu saja ya, sifat jelek katakanlah, maka itu ghibah. Tapi kalau orang tadi tidak punya sifat jelek, tapi kita jelek-jelekan, itu namanya fitnah, buhtan. Ya. Kembali, dulu Salman Al-Farisi, ya orang Parsi itu, orang Parsi, diperbantukan oleh Rasulullah kepada dua orang untuk membantu dipertemukan sahabat itu. Suatu kali karena malam itu
mungkin dua orang ini yang dibantu oleh Salman ini kekurangan makanan, dan Rasulullah pada waktu itu membawa beberapa tentengan ya makanan. Kata sahabatnya, ya wahai Salman, coba kamu minta pada Rasulullah SAW itu untuk makan kita, ya. Coba kamu sana. Lah ketika Salman Al Farisi menemui Rasulullah, dua orang ini ngomongin jelek kepada Salman ini. Dia ini males aku, banyakan tidur gitu-gitu. Lalu ngomong Salman, ya Rasulullah, kami semua ini belum makan, ya. Dan kami melihat Rasul bawa beberapa barang makanan itu. Kira-kira bisa nggak kami minta sebagian untuk kami makan? Apa jawab Rasul? Ya Salman, sampaikan kepada sahabat itu bahwa dia sudah makan sebetulnya, ya. Sudah makan. Kata Salman, rasanya kami belum pernah makan apa-apa ya Rasulullah. Sudah, sampaikan kepada dia bahwa kalian telah makan. Lalu sampaikan ke sahabatnya. Kata Rasulullah, engkau sudah makan. Dan Rasul nggak mungkin berdusta, karena tidak percaya dan nggak yakin. Lalu ketiga yang menghadap Rasul, ya Rasulullah, kami belum makan. Rasul bilang, kamu sudah makan, bahkan masih ada sisa daging di mulutnya itu. Belum, nggak rasanya nggak makan daging. Sekarang kamu muntahkan. Betul, dimuntahkan karena keluar dari gigi dan potongan daging serta sebagian darah daging. Itu kaget Pak. Ya, para sahabat kaget, dan pada waktu itulah Allah turunkan surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann ayuhibbu ahadukum ayakula lahmi akhihi maitan fakarihtumuh. Hindarilah perbuatan prasangka baik, prasangka jelek itu. Jelek-jelekin orang itu gak boleh. Apakah yang suka memakan darah, daging, ya, mayat, bangkai saudaramu sendiri? Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita menjelekkan orang, itu sama dengan memakan daging bangkai saudaranya sendiri, daging mayat saudaranya sendiri. Nanti di akhirat Allah perlihatkan seseorang yang suka menggibah itu, ngomongin jelek orang lain. Apa? Kata As-Samarkandi, dia akan memotong daging pinggangnya nih Pak, pinggul nih, sirloin ini ya. Kalau daging kambing, sapi itu sirloin atau tenderloin itu dipotong sendiri dan dimakan dagingnya sendiri. Saya begitu hukuman orang-orang yang suka melakukan ghibah. Jadi kita harus berhati-hati juga. Dulu adakah ghibah yang diperbolehkan? Ada. Di Quran bagaimana Allah menceritakan tentang kejelekan Fir'aun, ya. Kejahatan Fir'aun dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga membicarakan itu. Artinya apa? Kita boleh menceritakan tentang kejahatan, kezaliman para pemimpin. Boleh. Dia tidak masuk ghibah. Karena itu merupakan kejahatan, kezaliman para pemimpin. Bagaimana cerita tentang jahatnya Namrud, Fir'aun, ceritakan boleh. Ada 3, ya, yang tidak termasuk ghibah kalau kita menceritakan kejelekan orang lain. Yang pertama tadi, menceritakan kejahatan, kejelekan para pemimpin, ya, yang bertentangan dengan kemasyarakatan. Yang kedua, menceritakan tentang orang-orang yang melakukan kebejatan moral di masyarakat. Bukan pemimpin, individu, ya. Kebejatan moralnya, kemaksiatannya, kejahatannya itu boleh. Apa? Untuk apa? Mencegah terjadinya kejahatan berikutnya, mencegah terjadinya kemaksiatan berikutnya. Bahkan harus. Sekarang lebih hebatnya kita boleh lapor polisi itu. Ya, bukan cuma ceritakan, kita boleh adukan jadi delik aduan. Ada pelaku kemaksiatan sebelah rumah kita, ya. Boleh jadi delik aduan.
Ada orang minuman keras sebelah rumah kita, boleh kita adukan. Ya. Ada pencurian, kejahatan, macam-macam. Bukan cuma diceritakan, kita boleh adukan ke kepolisian. Karena kejahatan moral, penyakit masyarakat itu boleh. Bukan hanya diceritakan, tapi kita harus tindak ya, dengan nahi mungkar. Yang ketiga, yang boleh kita ceritakan tentang apa? Kesesatan perorangan atau kelompok di dalam berkaitan dengan ubudiyah, keagamaan. Harus kita tidak boleh membiarkan ada kesesatan ya, di dalam keagamaan, praktik keagamaan. Nggak boleh. Harus amar ma'ruf. Ya. Tentu saja memang perkara penindakan kesesatan ini dia perlu langkah yang bijaksana. Salah-salah bisa mengganggu harmonisasi di masyarakat. Ya. Ini berkaitan kesesatan keagamaan ini. Contoh misalnya ritual keagamaan di pondok pesantren yang terkenal itu, ya, Bani Indramayu itu ya. Itu memang Majelis Ulama sudah mensinyalir ada kesesatan di dalam tata cara peribadatan. Tapi tidak harus juga melakukan penindakan yang ekstrim. Kenapa? Karena itu merupakan aset umat Islam. Ya. Aset umat Islam yang besar. Di sana ada 2.500 dosen. Ya. Tentu saja punya keluarga. Ada 10.000 siswa, orang tuanya. Sehingga penanganannya harus komprehensif, tidak boleh gegabah. Ini menyangkut hajat hidup dan wibawa umat Islam. Majelis Ulama tidak diam. Bagaimana caranya menyelesaikan perkara ini supaya tidak menimbulkan goncangan. Sebayangkan Pak, itu aset besar dan itu menjadi kebanggaan umat Islam. Ya. Pelan-pelan, dengan sabar, tapi harus ada penyelesaian. Oke, misalnya di kampung kita ada pelaku kesesatan, ya setidaknya kita berikan nasihat, kasih nasihat, sebagai ujian begitulah, ya. Ini kan udah menyangkut ke arah kemusyrikan, sebaiknya jangan. Atau misalnya ibadah yang kira-kira nyeleneh, rasanya sholat kayak gini nih nggak ada modelnya, gitu ya. Kita harus berikan nasihat, tidak boleh dibiarkan. Jadi 3 yang kita boleh kemukakan. 1, kejahatan dan kezaliman para pemimpin. Yang kedua, kebejatan moral di masyarakat. Yang ketiga, kesesatan di dalam urusan ubudiyah. Ya. Lalu bagaimana kalau kita sudah menjelekkan orang? Kira-kira ada nggak solusi cara mengatasinya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ada. Sudah kadung kita nih kejelekan orang, gimana caranya? Nah, para ulama memberikan bimbingan. Kalau cerita jelek seseorang itu sudah sampai ke telinga orang yang kita jelekan itu, ya, sampai dia mendengar, saya dijelekin sama dia, mendengar tuh seperti Imam Hasan Basri itu, ya, nyampe beritanya kepada dia, maka kita harus minta maaf kepadanya. Nggak bukan saya telah menjadikan kamu, ya, maafkan, minta maaf. Memang berat Pak, untuk memulai minta maaf ini berat, tidak gampang. Orang gengsi, malu, jaga image, ya, untuk minta maaf ini berat Pak. Ya. Makanya saya suka pesen, udah sholat di sebelahnya, ya, begitu salaman, clear, ya. Itu cara yang memudahkan gitu. Karena kalau sengaja datang minta maaf itu berat Pak. Ya. Sebagai manusia biasa sulit, berat. Lah kalau misalnya berita menjelekkan orang tadi belum sampai terdengar kepada orang yang kita jelekan tadi, kata para ulama, cukup engkau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doakan orang yang kita jelekan tadi itu, ya, akan menjadi baik, lebih baik lagi. Ini simpel. Kalau beritanya belum sampai kepada yang bersangkutan, minta pada Allah, ya Rabb,
maafkan saya, ampuni saya karena saya telah menjelekkan si fulan. Dan semoga si fulan itu mendapatkan rahmat dari engkau, ampunan dari engkau, mendapatkan keberkahan dari engkau. Bapak dan Allah SWT. Di akhirat nanti ada orang yang kaget, Pak. Ya, melihat ganjaran begitu besar. Dia bilang, rasanya kok saya nggak pernah melakukan amal perbuatan, kenapa ganjarannya begitu besar seperti ini? Dia kaget, Pak. Ganjarannya besar dan bukan karena amal dia. Sampai tanya, ya Rob, kenapa pahala sebegini besar? Ya, padahal saya tidak pernah melakukan perbuatan ini. Lalu Allah jawab, itu adalah ganjaran yang kau berikan karena engkau pernah jelek-jelekan oleh si fulan, dan amal si fulan itu diberikan kepadamu. Ya, subhanallah. Balik lagi. Jadi sebaiknya kita harus menjaga, Pak. Ya, jangan sampai menjelekkan orang lain, Pak. Kata Bu Mama, Anas bin Malik maksud saya, ada perbuatan yang bisa menghapus pahala ibadah. Ya. Satu, berdusta. Ya. Kita puasa, kalau berdusta maka pahala puasa hilang. Ya. Berdusta, yang kedua ghibah, ngomongin orang lain tadi itu. Kita berwudu, ya, pahalanya nggak dapat, Pak, gara-gara kita ghibah, gara-gara kita berdusta. Yang ketiga, namimah, ngadu domba, Pak. Ya. Yang keempat, nadratu bisyahwat, memandang dengan penuh syahwat. Itu bisa menghapuskan pahala-pahala amal soleh. Puasa, wudu, dan amal-amal kebaikan lainnya terhapus pahalanya. Perbuatan dicatat sebagai perbuatan baik, tapi ganjarannya tidak dapat. Rugi kan kita ya, gara-gara kita dusta, ghibah, ngomongin orang itu, namimah, ngadu domba, dan memandang syahwat, ya, dengan membangkitkan syahwat. Itu menghapus pahala perbuatan baik kita. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui tentang bahayanya ghibah, ngejelekin orang, ya, rasanya yang lebih baik sih mending diam dah, ya. Makanya ini bila yang akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita ingin sebagai orang beriman, ya, pada Allah dan pada hari akhirat, ya, berkata-katalah dengan yang baik-baik saja atau diam, dah dengerin aja, gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.